Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Kamis, tanggal 20 Oktober ya, sekitar jam setengah 8 malam. Ya, hari ini kita akan membahas emiten ya, setelah kemarin kita sudah membahas isu ya. Nah, sekarang hari ini kita on the track lagi membahas emiten ya. Ini adalah emiten requestan juga dari penonton, yaitu emiten ESA ya, atau Surya Esa Perkasa. Nah, perusahaan ini itu bergerak dalam penyediaan produk minyak bumi, guys, ya, produk minyak bumi. Kemudian kegiatan perusahaan termasuk manufaktur juga ada, perdagangan, ekspor, impor ya, dan juga distribusi LPG, serta kondensat dan propana. Oh ya, berarti ini juga senyawa kimia juga ya, guys ya, di sini. Kemudian ya itulah ya. Ini didirikan tanggal tahunnya 2006 ya, berarti cukup baru juga begitu. Kemudian industrinya ini barang kimia ya. Ya berarti pengolahan minyak bumi nanti endingnya itu dibikin produknya adalah barang kimia guys. Kayak gitu ya perusahaan ini ESA. Kemudian untuk tanggal IPO-nya 2012, kapitalisasi 15T. Ya gede juga nih kapitalisasinya ya guys ya, ini bagus. Pemegang saham di masyarakat itu 57%. Ya artinya ini kalau menurut saya sih terlalu liquid ya guys. Berarti kepemilikan di masyarakatnya itu lebih gede ya. Artinya tidak ada pemegang saham pengendalinya. Sedangkan PT-nya sendiri aja hanya 23% guys. Ya menurut saya sih saya cenderung menghindari ya saham di mana pemegang masyarakat di masyarakatnya itu 57%-an kayak gitu ya. Kenapa? Karena ya itu terlalu liquid menurut saya, tidak ada pengendalinya begitu. Kemudian Dewan Komisaris, ini direksinya begitu, anak perusahaannya oke. Nah ini income-nya kebanyakan dari senyawa kimia ya, penjualan kimia. Di sini amonia 66%, kemudian ada pun juga LPG 27% dan juga jasa pengolahan lainnya 5,5%. Untuk pelanggannya ada Pertamina guys di sini, Mitsubishi, Genesis Operation lainnya. Oke. Pergerakan harga sahamnya sejak IPO ya cenderung uptrend sih ya. Cenderung uptrend sih ini. Ya, kita lihat langsung aja untuk laporan keuangannya. Untuk hari ini dia ditutup hijau ya 6%-an nih. Memang untuk IHSG hari ini rebound ya, itu bagus banget sih ya IHSG hari ini. Ya kita lihat besok, karena besok pun juga terkenal dengan selling day ya. Kita besok lihat aja nih bagaimana pergerakan harga indeks saham gabungannya. Langsung aja di sini kuartal 3-nya ternyata ini udah muncul guys ya. Ini merupakan salah satu yang Q3-nya juga cepat munculnya begitu. Ya, 598 miliar, di kuartal 2-nya 624 miliar. Kalau di kuartal 3 2021-nya 273 miliar guys. Oke, secara QNQ ya. QNQ dia mengalami kenaikan, kemudian yes to date-nya dia mengalami penurunan. Tapi ini masih on the track sih guys sejauh ini. Masih on the track ya, di kisaran 500 sampai 600 miliaran lah kayak gitu labanya. Nah, nanti dari sini kita belum bisa pastikan nih guys, apakah ini worth it atau enggak. Kita harus lihat juga key statnya bagaimana. IPS-nya 38, ini yang terakhir ya. PER-nya 26, rasionya ya di atas 15 sih sudah tidak worth it sebetulnya ya di harga segini kayak gitu. Kemudian nah ini price to sales-nya 4,78. Oke, ROE-nya 12%. Ya, ROE-nya 12%, 12 kali berarti kan ini kuartal 3 ya guys ya, berarti kali 1 24%. Menurut saya ROE-nya bagus guys. Ya, ROE-nya bagus nih 24%, lebih dari 20% itu bagus. Ya, ini bagus sih menurut saya. Kemudian di sini kita lihat statnya langsung aja. PER-nya 7, ya ini berada di medium range ya. Tadi juga untuk kuartalnya itu per kuartalnya itu berada juga di medium range. Kayak gitu ya, lebih dari 15 tapi kurang dari 30 guys.
fairnya untuk kuartalnya. Kalau annualisnya ya ini medium juga sih. Artinya harga segini memang apa ya, tidak kemahalan tapi juga tidak terlalu kemurahan. Jadi berada di medium range begitu. Nah, untuk memastikan apakah saham ini worth it atau enggaknya, ya kita lihat uh, apa namanya, dividen yield-nya masih oke enggak kayak gitu. Kalau dia bagian dividen, guys. Intinya kalian harus mencari saham-saham yang rutin bagian dividen ya, dan memang kasnya punya kas gede, kemudian fundamentalnya bagus. Kenapa? Karena saham-saham itulah yang nantinya akan anti resesi begitu. Kenapa? Karena dividennya masih gede, cashnya ada, fundamentalnya sehat. Itu, guys. Oke, di sini IPS-nya 135. Kita cek data di RTI. Kalau di RTI dia sejauh ini ya historinya itu baru bagiin dividen satu kali, guys. Ditutup tahun buku 2021 dan dia bagikan dividen di tahun 2022 ya, bulan 6, bulan Juni, guys. Kayak gitu. Dengan DPR-nya 38,46%. Udah kita hitung aja nih. Ini kan potensi IPS-nya nih, annualisnya 135 kan. Berarti 135,7 dikali dengan DPR-nya 38,46 persenan ya, 46 persenan. Oke, ini dibagi dengan 100. Iya, dapat 52 ya. Ini dividennya gede sih menurut saya ya, daripada dividen tutup tahun buku 2021 ya. Ini termasuk saham yang grow ini ya, guys ya. Grow profitnya begitu. Grow fundamentalnya. Oke, 52 di sini ini adalah potensi dividen kalau dia bagiin DPR, asumsinya DPR yang terakhir 38% begitu. Dia akan membagikan potensi dividennya adalah 52 per share-nya atau per lembar sahamnya. Nah, dari sini kita bisa hitung potensi dividen yield-nya di sini, berarti dibagi aja dengan 1020. Ya, dapat 5,1%. Ya, berarti saham ini termasuk ke dalam kategori saham yang worth it ya. Cuman tidak terlalu wow juga. Kenapa? Karena memang dividen yield-nya 5,1%, guys. Kayak gitu ya. Ini lebih dari kalau kita nabung di reksadana yang per tahunnya itu maksimal 4% keuntungannya. Nah, kalau kita masukin modal kita daripada di reksadana, mending masukin di ESA. Kenapa? Karena memang dividen yield-nya masih oke, di atas 4% per tahunnya. Ya, ini dengan asumsi dia bagiin dividen DPR-nya 38%. Ya, dividennya adalah 52 per share-nya atau per lembar sahamnya begitu. Itu, guys. Ya, kemudian ini semua bisa berubah ketika dia bisa mencetakkan laba lagi nanti ditutup buku ya, atau mungkin di kuartal 4-nya itu dia bisa mencetak laba yang lebih gede lagi. Kalau bisa lebih dari 600 miliar karena terakhir itu kan labanya paling gede di kuartal 2 yang 600 miliaran. Kayak gitu. Itu dari sisi fundamental, jadi saham ini worth it berada di medium range begitu ya. Bagus tapi tidak terlalu bagus juga ya, harganya juga berada di medium range, artinya tidak terlalu kemahalan juga tapi tidak terlalu kemurahan juga, sedang lah ya, kayak gitu sih. Nah, kalau kalian yang nyerok di harga 900, menurut saya sih apa namanya, hold aja sih. Kenapa? Karena memang ini merupakan saham yang growth stock begitu ya. Profitnya tadi memang bertambah sih untuk tahun ini daripada tahun lalu begitu. Nah, itu dari sisi fundamentalnya ya, dari sisi fundamentalnya. Kemudian dari sisi teknikalnya, guys. Dari sisi teknikalnya kita lihat di sini. ESA. Oke, hari ini hijau nih. Ya, bar chart-nya sih bagus, guys ya. Iya, bar chart-nya bagus. Nah, kita langsung aja ya mencari area support dan resistnya. Kita bisa pakai Fibonacci ya, atau bisa pakai juga garis trendline, guys.
terserah kalian mau pakai apa. Ya kalau kita pakai Fibonacci berarti coba ya di sini. Nah ini Fibonacci retracement ya di sini ya. Nah di sini ya ada pantulan ya, ada pantulan. Oke ya, dia pas di area retracement 50 ya, retracement 50 di harga 1016. Oh udah lewat dikit ya. Ini juga moving average-nya mengarah ke atas nih guys, kemungkinan juga besok bakal hijau gitu, bakal naik. Dilihat dari bar chartnya juga bagus guys ya, tapi hati-hati aja. Untuk area 61 retracement-nya ya, 61,8 nya itu berada di 874, jauh juga sih ya, jauh juga sih, cukup jauh. Kalau kalian yang masih pegang ini barang dari bulan Juli, menurut saya sih hold aja, karena dividen yield-nya gede, bakal gede kalau harga kalian 700-an kayak gitu sih ya. Untuk area supportnya yang pertama di area 61,8 retracement guys, di harga 874 ya, 874. Kemudian support terdekatnya ya, itu support terdekatnya ya guys ya, karena kita kan long term begitu. Kemudian ya ini kalau kita gambarkan, kalau kalian mau short term begitu ya berarti di sini area 976 guys ya, area 976. Kemudian berarti ini kita jadikan support yang pertama ya guys ya, 976. Kemudian support yang kedua di 61,8 retracement di harga 874. Yang ketiga di sini area 600-an, tapi nggak mungkin sih yang ketiga ya, dia nggak bakal ketiga. Kenapa? Karena dia berada di sini aja nih. Dia belum menyentuh 61,8 retracement, pakai Fibonacci aja udah mantul ke atas guys ya, mantul ke atas ke arah 50 retracement, dan dia bisa lebih kayak gitu ya, dia nggak mungkin sih ke support yang ketiga. Kemudian area take profitnya di mana? Area take profitnya sudah pasti di sini ya guys ya. Nah, saya gambarkan ini 1265 ya guys, 1265. Kemudian di sini 1334, dan di sini pastinya 1600-an, 1680-an. Nah itu sih guys ya. Ya kalau dari segi teknikal sih ini bagus ya bar chartnya, kemudian pantulannya ya, dia sebelum mencapai 61,8 dia sudah memantul begitu dan melewati 50 retracement Fibonacci begitu. Ya kalau dilihat dari trend line-nya sih dia masih berada di area bullish ya, bullish trend begitu. Ya mungkin itu aja sih guys ya, secara fundamental ini berada di medium range saham ini ya. Bagus fundamentalnya, tapi tidak terlalu wow juga dengan harganya sekarang ya, karena sudah naik cukup cukup tinggi ya, dari harga 900-an ke 1000-an begitu, bahkan dari harga 700-an kalau kita lihat dari bulan Juli begitu ya, sudah naik cukup tinggi sih ya. Saya yakin sih bisa ke harga 1200-an lagi guys ya. Kenapa? Karena fundamentalnya masih oke kayak gitu ya. Itu sih ya. Kemudian dari segi teknikalnya ya, ini sudah saya gambarkan area support, kemudian area TP-nya ya, atau resistennya begitu. Ya, mungkin pembahasan saham kita sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe kalau video ini membantu. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.